Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustaz harap kalian selalu sehat di rumah dan baik-baik saja ya. Hari ini Ustaz akan menjelaskan mengenai materi biologi kelas 12 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan. Untuk memahami materi pertumbuhan dan perkembangan, silakan kalian tonton video berikut ini. Kalian kan sudah melihat video barusan. Video barusan bercerita tentang metamorfosis yang terjadi pada hewan kupu-kupu. Metamorfosis merupakan cara pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh kupu-kupu, di mana dia itu berkembang mulai dari telur hingga dia menjadi kupu-kupu yang terbang cantik di sekitar rumah kalian. Kalian pernah nggak melihat ada tumbuhan besar di sekitar rumah kalian? Pasti kalian pernah melihat tumbuhan besar yang sangat tinggi sekali. Tapi tahukah kalian bahwa tumbuhan yang sangat besar dan tinggi itu hanya berasal dari biji yang sangat kecil? Nah, hal ini membuktikan bahwa setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan, khususnya untuk pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk. Materi pertama yang kita pelajari pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah pengertian pertumbuhan. Apa sih yang disebut sebagai pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah, massa, dan volume yang bersifat tetap dan irreversibel. Apa yang dimaksud dengan irreversibel? Irreversibel adalah tidak dapat dikembalikan dalam keadaan yang semula. Contoh dari pertumbuhan ini adalah pertumbuhan tinggi tanaman, pertumbuhan tinggi kalian. Nah, kalian mulai dari kecil sampai besar pasti akan mengalami pertambahan tinggi. Nah, ketika kalian misalnya umur 5 tahun, tinggi kalian masih 120 cm. Tapi sekarang ketika kalian sudah menginjak kelas 3 SMA, tinggi kalian adalah sekitar 170 hingga 180 cm. Nah, sifat irreversibel adalah tidak dapat dikembalikan dalam keadaan semula, bahwa tinggi kalian yang sekarang 180 cm itu tidak bisa mengecil kembali seperti tinggi kalian pada saat kecil. Jadi itulah yang disebut sebagai irreversibel. Jadi Ustadz ulang lagi, pertumbuhan adalah proses penambahan jumlah, massa, volume yang bersifat tetap dan irreversibel. Nah, setelah pertumbuhan, pasti setiap makhluk hidup itu akan melakukan yang dinamakan proses perkembangan. Proses perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Fungsi organ pada makhluk hidup sendiri ditandai dengan siapnya makhluk hidup itu kawin. Jadi ditandai dengan sistem reproduksinya yang sudah matang. Kalau pada manusia, contohnya ini, kalau pada manusia, biasanya manusia tersebut kalau pada laki-laki ditandai dia sudah mimpi basah atau sudah memasuki masa akil balik. Jika pada perempuan itu ditandai dengan perempuan tersebut akan masuk pada masa menstruasi.
Jadi fungsi organ dalam tubuh manusia tersebut sudah dikatakan mengalami perkembangan atau proses pematangan fungsi organ. Kalau pada tumbuhan sendiri, biasanya kalau pada tumbuhan sendiri itu tumbuhan sudah mulai muncul bunga, di mana di bunga tersebut sudah ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa butik. Setelah dia melakukan penyerbukan dan kawin, akhirnya dia dapat menjadi buah. Buah itu merupakan hasil dari perkawinan yang terdapat pada tubuh tumbuhan. Jadi itu yang ilmu yang Ustadz berikan hari ini, yaitu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ustadz hari ini berikan bermanfaat. Sampai ketemu di lain hari. Nanti kita akan membahas materi selanjutnya mengenai pertumbuhan pada tumbuhan, khususnya pada proses perkecambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.